Shalom, selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semuanya. Pada pagi hari ini kita disuguhkan dengan firman Tuhan yang menjadi renungan harian pada hari Selasa 28 April 2020, yaitu yang tertulis dari Yohanes 5 ayat 36. Saya akan bacakan dalam bahasa Indonesia. Tetapi aku mempunyai suatu kesaksian yang lebih penting daripada kesaksian Yohanes, yaitu segala pekerjaan yang diserahkan Bapa kepadaku supaya aku melaksanakannya. Pekerjaan itu juga yang kukerjakan sekarang, dan itulah yang memberi kesaksian tentang aku, bahwa Bapa yang mengutus aku. Dalam bahasa Batak, alena sumulong dopani dangyon na diahu, asa nasian si Johannes, ay akka ulon na nilehon ni amay tuahu, si paujungokku, ima akka ulon na huula, ido makatidakonahu, pawana disu amay aku. Demikianlah firman Tuhan. Saudaraku yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan yang kita baca tadi sesungguhnya memiliki konteks di mana Tuhan Yesus saat itu sedang diperhadapkan dengan sebuah kemarahan yang sangat hebat. Ada banyak orang pada saat itu ingin membunuh, menganiaya Tuhan Yesus. Mengapa saudara? Karena pada saat itu Tuhan Yesus sedang berhadapan dengan orang-orang yang benar-benar meyakini, menghormati, dan menguduskan hari Sabat. Padahal di hari yang sama Tuhan Yesus melakukan sebuah mujizat penyembuhan di hari Sabat di kolam Bethesda. Ada sesuatu lagi hal yang membuat mereka semakin marah, karena di saat yang bersamaan mereka mendengarkan bahwa Tuhan Yesus berkata bahwa Bapalah yang mengutus dia untuk melakukan itu. Dia mensejajarkan dirinya sebagai anak Allah. Bahkan dia mensejajarkan dirinya sebagai Allah yang disembah oleh orang-orang Yahudi. Tentunya ini membuat kemarahan di tengah-tengah orang Yahudi yang mendengarkan ucapan dan perkataan Tuhan Yesus ini. Dan pada kesempatan inilah, ketika mereka sedang marah, penuh dengan amarah, penuh dengan kebencian, dan hendak ingin membunuh Tuhan Yesus memberikan pembelaan dengan bersaksi siapa dirinya yang sesungguhnya. Maka saudara, firman Tuhan yang kita baca ini adalah bagian daripada perikop yang sangat panjang tentang kesaksian Tuhan Yesus tentang dirinya sendiri. Tuhan Yesus menekankan bahwa sesungguhnya dia berbeda dengan Nabi Yohanes Pembaptis. Jikalau Yohanes Pembaptis adalah pelita yang menyala, maka sesungguhnya Tuhan Yesus Kristus berbeda dengan pemahaman itu. Jika Yohanes Pembaptis bersaksi tentang Mesias, maka sesungguhnya Yesus bukan bersaksi tentang Mesias yang akan datang, tapi dia bersaksi tentang penyataan Mesias itu yang hadir dalam kehidupan umat manusia. Maka sesungguhnya jika Yohanes Pembaptis bersaksi tentang sosok yang akan datang, tapi Tuhan Yesus tidak bersaksi tentang sosok yang akan datang. Tapi lewat pekerjaannya, lewat perbuatannya, lewat setiap apa yang dia lakukan, lewat itulah kesaksian tentang siapa Yesus yang sesungguhnya. Dengan makna lain, bahwa apa yang disaksikan oleh Yohanes Pembaptis tentang kedatangan Mesias itu sudah dinyatakan lewat kehadiran Yesus Kristus. Maka saudara, Yohanes Pembaptis dalam ayat 35 dikatakan sebagai pelita yang memancarkan cahaya. Maka sesungguhnya saudara, yang dipancarkan oleh Yohanes yang notabene-nya adalah cahaya, itulah hadirat Yesus Kristus yang hadir pada saat itu. Maka saudara, melalui firman Tuhan ini kita ingin ditegaskan bahwa sesungguhnya Mesias yang sudah lama ditunggu-tunggu oleh orang Yahudi, sudah lama ditunggu-tunggu oleh orang-orang yang menderita, yang menunggu sosok pemimpin yang memberikan pembaharuan kepada mereka, telah hadir dalam sosok Yesus Kristus. Itu makanya Tuhan Yesus ingin menegaskan siapa dirinya kepada mereka, bahwa sesungguhnya tidak ada seorang anak yang dapat mengerjakan sesuatu dari dirinya sendiri jikalau tidak ia melihat Bapa yang mengerjakannya. Tuhan Yesus ingin menegaskan melalui ayat yang ke-19 dalam perikop ini bahwa sesungguhnya
dia melakukan apa yang dia pernah lihat, yang pernah diperbuat oleh Tuhan. Tentunya, jikalau Tuhan tidak bersama-sama dengan, jikalau Yesus tidak bersama-sama dengan Allah Bapa selama ini, tidak mungkin dia bisa melakukan apa yang dikerjakan oleh Allah Bapa. Dengan maksud lain, apa yang dia katakan tentang dirinya sendiri, tentang dia adalah sosok yang diutus Allah, adalah benar adanya. Dia adalah sosok yang benar-benar hadir, muncul, dan benar-benar diutus dari Allah Bapa. Dia bukan sosok pembohong. Dia bersaksi tentang kebenaran yang sesungguhnya. Maka saudara, itulah perjalanan bagaimana Tuhan Yesus memperkenalkan dirinya di tengah kehidupan orang Yahudi yang sangat membenci Yesus, yang sangat tidak bisa menerima Yesus dengan kesederhanaannya, dengan hal-hal yang mereka pikirkan tidak mungkin seorang Tuhan hadir lewat sosok yang dipertontonkan oleh Tuhan Yesus, yang begitu hina, sederhana, lahir dari golongan yang rendah, bukan dari golongan istana atau golongan-golongan pemuka-pemuka agama. Lewat firman Tuhan ini kita juga diajak untuk bersaksi tentang karakter yang sudah mengalir dalam kehidupan kita. Sejak kita nyatakan diri kita melalui baptisan, kita sudah menjadi pengikut Kristus. Maka dengan ini saudara, menjadi pengikut Kristus bukan menjadi seorang sosok hidup yang sedang mengidolakan. Menjadi pengikut Kristus bukan sosok yang sedang mendamba-dambakan atau memuji-muji saja. Menjadi pengikut Kristus bukan sosok yang hanya memberitakan inilah Yesus, inilah Yesus, inilah perbuatannya, inilah perbuatannya. Tapi sesungguhnya melalui firman Tuhan ini kita sedang diajak saudaraku untuk bersaksi lewat apa yang bisa kita perbuat dalam kehidupan kita. Lewat segala tindakan kita. Bersaksilah dengan action, bersaksilah dengan setiap pelayananmu, bersaksilah lewat setiap apa yang bisa kau lakukan. Saudara, adalah hal yang sia-sia jika kita hanya menyampaikan kepada orang lain Tuhan itu adalah Allah Maha Baik, tapi kita tidak pernah menunjukkan hal yang baik bagi orang lain. Adalah hal yang sia-sia jika kita mengatakan Tuhan itu adalah Maha Pemurah, Maha Pengampun, bahwa saudara kita tidak pernah mampu mengampuni orang lain. Itu adalah bohong. Maka saudara kita dituntut bersaksilah lewat apa yang bisa kau perbuat. Bukan bersaksi lewat mengutarakan kata-kata yang indah, klise-klise dengan bertopengkan firman Tuhan. Saat ini saudara kita sedang banyak menghadapi problema, terutama pada masa-masa pandemi COVID-19 ini. Ada banyak hal yang membuat kita berputus asa, baik dari segi ekonomi, baik dari segi hal-hal aktivitas kita selama ini yang sudah sangat membosankan, karena kita harus berada di rumah kita masing-masing. Saudara, saat ini kita dituntut bagaimana memposisikan diri dalam keadaan seperti ini. Bagaimana saudara menjadi terang, menjadi cahaya, menjadi sosok yang mencerminkan karakter Kristus. Apa yang bisa kita perbuat? Saatnya saudara tidak cukup hanya lewat doa, tapi bagaimana saudara mendukung orang-orang saudara kita yang ada di sana, mendukung para medis, mendukung saudara kita yang sudah terkena virus COVID-19 ini. Bagaimana saudara? Saatnya saudara kita bisa beraksi dengan tindakan-tindakan nyata. Setidaknya di antara kita tidak ada saudara yang menyebarkan berita-berita hoax, berita-berita yang membuat rasa takut kepada orang lain. Setidaknya saudara tidak ada di antara kita yang menyebarkan berita-berita yang membuat orang berputus asa. Tapi marilah beritakan berita-berita yang bisa membuat orang berpengharapan. Beritakanlah kesaksian yang bisa membuat orang berpikir bahwa setiap kehidupan ini memiliki makna yang lebih baik, bahwa setiap kehidupan kita ini memiliki sesuatu hal yang perlu kita pahami lebih baik, supaya kehidupan kita lebih baik lagi ke depannya. Saatnya saudara, kita diajak oleh Tuhan untuk mampu menjadi terang di tengah-tengah keadaan ini. Dengan ini, tampaklah cahaya itu mengalir dalam kehidupan kita.
tampaklah cahaya Kristus itu benar-benar terpancar lewat kehadiran kita. Bukan lagi saudara hanya berdiam diri, berdoa, menunggu keadaan lebih baik. Tapi saat ini saudara, lewat kehadiran kita, mari kita tolong saudara kita yang ada di sana. Mari lakukan hal terkecil yang bisa engkau lakukan, supaya membantu saudara kita yang memiliki beban berat, yang mungkin sudah membawa ke ambang keputusasaan di antara mereka. Maka inilah yang menjadi renungan kita pada pagi hari ini, untuk mengawali hari kita, supaya kita hidup dengan misi Kristus, tidak lagi hidup dengan arah pikiran kita saja, tapi sesungguhnya melalui kehidupan kita, kita sedang bersaksi tentang kasih, tentang kesetiaan, tentang begitu baiknya Allah yang kita kenal, yang kita sembah dalam diri Yesus Kristus. Demikianlah firman Tuhan. Awali harimu dengan penuh semangat, awali harimu dengan pola hidup sehat, tetap laksanakan protokol kesehatan yang diperintahkan oleh pemerintah kita. Akhir kata,